Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mutawadiah, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Mahrasya Lot Sumawe dengan NIM 20256103322. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester ganjil dengan materi Asmaul Husna. Ini KTP saya, dan ini kartu ujian lapor bukti diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak solih solihah? Alhamdulillah. Iya. Hari ini anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu, mari kita melakukan berdoa dulu ya, dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan untuk yang membacakan Pancasila ketika diikuti oleh semua temannya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan berdiri. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi panggil ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah satu, hiduplah
negeriku bangsaku semua bangga jiwa bangga bahagia Indonesia negeriku yang kucinta Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan mau mengabsen kalian dulu, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, hadir semua. Nah, sekarang Ibu mau absen yang pertama ada Anissa Wahidatul hadir. Asa Asdiah? Akila Salsabila? Nah, semuanya hadir. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran kali ini, Ibu mulai terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memberikan kalian video ya. Ini nanti kalian lihat ya. Di situ ada keagungan Allah, ciptaan Allah ya. Ada hewan. Sudah melihat semuanya? Iya, sudah melihat. Siapa yang masih ingat tentang materi yang saya ya? Kalimat thayyibah, ya. Ada beberapa kalimat thayyibah itu, ya. Ada apa saja kemarin? Masya Allah. Iya, tasbih, Masya Allah dan takbir. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian tentang video yang telah Ibu perlihatkan kepada kalian semua tadi ya. Nah, sekarang apa yang paling menarik dari video yang telah kalian lihat tadi? Ayo, siapa yang bisa? Keagungan ciptaan Allah. Siapa lagi yang bisa? Oke, ayo. Ciptaan Allah sangat sempurna. Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama di sini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan benar, ya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Yang ketiga, kalian juga harus dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, di sini kalian harus dapat menerapkan, ya, harus dapat menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Di sini Ibu akan memberikan kalian gambar. Nah, gambar di sini kalian coba perhatikan gambar yang ada pada slide ini, ya. Lihat gambar. Nah, sudah diperhatikan? Ya. Kalau sudah diperhatikan, Ibu akan memberikan cerita, ya. Pada gambar ini, coba. Pada suatu hari di kelas 4 itu ada seorang kelompok, ya, yang bernama Rafi. Tahu Rafi yang mana? Iya, Rafi itu adalah yang sebelah selatan sendiri itu ya, Rafi yang tangannya seperti ini. Nah, itu adalah ketua kelompok.
Raffi akan memberikan sebuah tugas kepada teman-temannya di sini ya. Tetapi Raffi itu akan memberikan tugas kepada temannya yang dekat itu tugas yang sangat ringan, ya. Yang lainnya diberi tugas yang sangat berat. Nah, sementara itu teman-teman yang lainnya itu merasa iri dengan sikap Raffi. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya Raffi itu bersikap menurut kalian? Ya, Mbak Ida? Raffi harus adil dengan teman-temannya. Raffi harus adil dengan teman-temannya untuk membagi tugas. Ya, yang lain. Ketua kelas harus bijak dan mau musyawarah. Iya, ketua kelas itu harus bertindak bijak, ya. Ya. Nah, di sini pernahkah kalian merasakan seperti itu? Pernah? Pernah merasakan sikap yang seperti Raffi? Pernah, iya. Nah, di sini sikap yang seperti itu tidak baik, ya. Sikap seperti itu tidak baik karena sikap tersebut itu tidak adil, ya. Ibu melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita meriliskan diri, ya. Kita akan ice breaking dulu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, Sambil senyum gigi, digulung-gulung, sambil tertawa. bagaimana sekarang perasaan kalian semuanya? Senang. Senang, bahagia, enjoy sekali, Ge. Nah, sekarang biar pelajarannya ini lebih bersemangat lagi, kita tadi melakukan acting tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pengertian Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Arti daripada Al-Malik di sini itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi mulia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu menunjukkan keindahan, keagungan, serta kesempurnaan. Nah, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yakni asma yang berarti nama dan husna yang berarti Baik. Jadi di sini Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Nama-nama dan Asmaul Husna hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 8 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang Asmaul Husna Al-Malik, artinya itu adalah yang maha merajai, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Malik yang maha merajai. Dia adalah raja. Contohnya apa? Bisa mencontohkan di sini? Al-Malik maha merajai. Ketika seorang pemimpin tidak boleh sombong, karena di sini Allah itu mempunyai sifat Al-Malik, Asmaul Husna Al-Malik, ya, artinya maha merajai. Di atas raja masih ada raja. Jadi ketika ada pemimpin tidak boleh sombong dan tinggi hati. Nah, sekarang ada potongan surat, ya, yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Malik, ya. Di sini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala Allahul Malikul Quddus. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Yang artinya Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik ars yang mulia. Ini adalah potongan daripada surah Al-Mu'minun ayat
Nah, contoh yang bisa kita terapkan dalam Asmaul Husna Al-Malik di sini adalah yaitu satu, disiplin dan tertib. Misalnya di rumah atau di sekolah, ya, kita ikut aturan yang ada. Karena apa? Karena kita sadar Allah itu raja. Maka kita juga belajar untuk hidup teratur, tidak seenaknya sendiri. Siapa yang bisa mencontohkan? Ya. Ya. Tidak berangkat lebih. Tidak berangkat terlambat. Tidak boleh berangkat ke sekolah terlambat. Yang lainnya? Ayo. Mentaati peraturan sekolah. Pintar, mentaati peraturan sekolah. Lanjut. Ayo, di rumah, di sekolah. Sekarang yang di rumah, coba. Yang di rumah. Sekolah. Yang di rumah. Saya Yang di rumah. menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Terus Membantu orang membantu orang tua. Ya. Mentaati peraturan orang tua. Mentaati peraturan yang ada di rumah. Pintar. Ya. Sekarang yang kedua, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Walaupun punya barang yang bagus, ya, nilainya tinggi ataupun jadi ketua kelas, kita ingat semua itu adalah titipan Allah, sang pemilik sebenarnya. Jadi kita tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh mentang-mentang menjadi seorang pemimpin. Ya, kita harus tetap rendah hati. Nah, di sini yang ketiga, bertanggung jawab. Sebagai murid, ya, tanggung jawab kita belajar dengan baik. Ya, sebagai anak, tanggung jawab kita membantu orang tua. Karena Allah, Raja yang menguasai kita, akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nah, sekarang coba siapa yang bisa? Contohnya, Sholat 5 waktu. melakukan sholat 5 waktu, karena sholat itu wajib bagi umat muslim atau umat Islam. Karena sholat itu adalah nanti yang dipertanggungjawabkan ketika kita di alam barzah, ya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Nah, yang kedua, siapa yang bisa mencontohkan lagi? Saya. Bertanggung jawab? Membaca Al-Quran. Yang sebagai anak bertanggung jawab? Saya tidak membuat kesalahan harus Minta maaf? Ya, bolehlah, ya, boleh. Ya, sekarang nomor 4, menjaga amanah. Ya. Kalau dikasih kepercayaan, misalnya jadi seorang pemimpin kelompok belajar, kita, ya, sekarang kita lanjutkan ke materi Al-Qudus. Ya, Al-Qudus adalah artinya Maha suci. Nah, Al-Qudus itu berasal dari kata Al-Qudsu yang berarti kesucian. Penyakit. Terus, Saya ya, tidak bermain di tempat kotor. tidak bermain di tempat kotor. Ya. Nah, kalau kita berusaha mandi secara teratur dan pakai pakaian yang bersih, kita akan tidak terkena penyakit. Ya. Tuh. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan kamar atau ikut bekerja bakti di sekolah ataupun masjid. Ya, itu bentuk meladani sifat Allah yang maha suci dengan membuat lingkungan kita tetap bersih. Nah, itu adalah si Asmaul Husna Al-Qudus yang maha suci. Nah, sekarang yang ketiga, menjaga hati dan pikiran, menghindari iri, dengki, ataupun berkata kotor. Jadi bukan cuma badan dan tempat yang bersih, tapi hati juga dijaga. Ada yang bertanya tentang Asmaul Husna Al-Aziz, artinya apa? Maha Perkasa, maha mulia. Al-Aziz di sini artinya adalah maha perkasa. Allah maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan oleh suatu apapun, ya. Ya, di sini. Contoh yang bisa kita terapkan dalam Asmaul Husna Al-Aziz di sini adalah satu,
membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan dan kejahatan. Bisa mencontohkan? Membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan. Iya. Percaya diri. Contohnya tadi seperti Aisyah tadi, ya kan? Nah, tuh. Siapa lagi yang bisa mencontohkan? Menumbuhkan sifat patuh pada aturan Allah sehingga tak ingin melanggar perintahnya dengan berbagai alasan. Contohnya itu tadi, lakukan sholat 5 waktu karena sholat itu adalah wajib. Tidak boleh kalian tunda-tunda. Kalau waktunya sholat sudah tiba, kalian harus segera melakukan sholat. Ya, itu contohnya. Nah, tidak oleh alasan apapun. Saya sibuk bu, saya ini bu, saya bermain, itu tidak boleh seperti itu. Kalau waktunya sudah terdengar adzan, kita harus segera melakukan sholat. Dari pembelajaran yang sudah ibu berikan kepada kalian, kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang ibu akan membentuk beberapa kelompok di sini, ya, untuk mengerjakan apa yang sudah ibu berikan tadi. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan, ya. Coba kalian perhatikan, ya, petunjuk pengerjaannya. Coba kalian perhatikan itu. Bacalah masalah yang ada di bawah ini dengan cermat. Nah, dibaca dulu masalahnya apa ini, ya. Nah, ini. Nah, ada sudah tahu masalahnya? Sudah. Nah, masalahnya yang pertama di situ adalah Al-Malik, ya. Al-Malik. Di sekolah, ketua kelasmu sering bertindak semaunya sendiri. Ia jarang mendengarkan pendapat teman-temannya. Bagaimana sebaiknya ia bersikap agar sesuai dengan sifat Al-Malik? Coba kalian berunding dengan teman-temannya, ya, berunding dengan teman-temannya yang sebaiknya kalian lakukan. Ya, di sini sudah, oke. Kelompok 1 Iya. akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Ketua kelas harus bijak dan mau musyawarah. Ya, ketua kelas harus bersikap bijak, harus musyawarah sebelum menentukan keputusan atau memberikan pekerjaan pada temannya. Ya, iya betul. Tepuk tangan semua. Ketua kelas harus adil, mau mendengarkan pendapat teman. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ada tuh, biar semangat ya. Iya. Nih. Ketua kelas sebaiknya adil dalam membagi tugas. Ketua kelas sebaiknya harus adil membagi tugas kepada teman. Baik, kita. Iya. Nah, bukan dulu arti daripada kata Asmaul Husna Al-Malik yang artinya apa? Yang kedua Al-Aziz itu artinya apa? Dan yang ketiga Al-Qudus itu artinya apa? Terus mencontohkan sikap yang meneladani sikap Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Ya. Siapa yang bisa di sini? Asmaul Husna Al-Malik. Ya, Asmaul Husna Al-Malik. Tuh, Al-Aziz sekarang saya. Ya. Asmaul Husna Al-Aziz. Artinya orang merasa bersikap sehari-hari, percaya diri, membaca doa. Iya. Sekarang Asmaul Husna Al-Aziz adalah artinya maha perkasa, maha kuat. Ya, di sini contoh yang bisa kalian pelajari dalam keseharian kalian. Contohnya harus berani, ya, harus berani, tidak boleh takut. Ya, semuanya. Al-Qudus. Ya, Al-Qudus kelompok 3. Asmaul Husna Al-Qudus. Apa, Mbak? Iya, Asmaul Husna Al-Qudus itu mempunyai arti maha suci. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan dalam sikap
Saya lihat dulu dari kerjaan kalian tadi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Nilai apa yang paling penting dari pelajaran hari ini menurut kelompok 1 di sini? Kita harus percaya bahwa semua kekuatan dan kekuasaan berasal dari Allah. Winter. Terus yang kedua, apa yang bisa kelompokmu lakukan di sekolah untuk meneladani sifat-sifat Allah? Nah, ya patuh pada guru, tidak sombong, ya, tidak boleh tinggi hati. Nah, yang ketiga, hal baik apa yang ingin kalian berbagi atau ubah setelah belajar tentang Asmaul Husna tadi, yaitu hal yang ingin diperbaiki, ingin menjadi anak yang lebih baik, lebih adil dalam bersikap, lebih berani, ya. Nah, dan lebih rajin, pinter. Yang akan disampaikan oleh guru tentang pembelajaran hari ini, ya, yaitu Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus, ya, itu. Kita belajar untuk disiplin, menjaga kebersihan dan lahir dan batin. Tetap menjadi pribadi yang baik, ya, yang kuat, berani dan tidak mudah menyerah. Dengan meneladani sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus, kita dapat membiasakan, ya, hidup atau mempunyai akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Berarti di sini kalau kalian sudah belajar tentang Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus, kalian bisa meneladani sifat Allah tersebut, ya. Bagaimana kita berdua, ya. Nah, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan sifat-sifat Allah tersebut, menghindari perbuatan yang tidak baik, agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, itu, ya. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yang mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.